Kejadian 12 ayat 3, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan di dalam Galatia pasal 3 ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Oke, di dalam teks kedua ini saya mengambil satu perkataan pendek, yaitu berkat Abraham, ya, berkat Abraham. Jadi tajuk besar saya simpulkan di sana yaitu mengalami berkat Abraham. Dan saya percaya semua kita mengetahui cerita Abraham ini, betul? Bapa Abraham kita nih. Oke. Cerita Abraham di dalam Alkitab terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-12 sampai ke pasal 25. Di situ cerita Abraham di mana dia telah dipanggil Tuhan pergi ke tempat-tempat yang lain, sehingga Tuhan menjanjikan dia menjadi bapa kepada suku bangsa. Dan nama Abram itu artinya orang mulia. Itu adalah nama sebelum dia diberikan nama baru. Dan di Kejadian 17 pasal 5, di mana Tuhan telah memberi nama baru kepada Abram kepada Abraham, yaitu bapa dari suatu bangsa yang besar. Dan istrinya juga daripada nama dia Sarai, dan diberi nama baru oleh Tuhan di dalam Kejadian 17 ayat 15 dengan nama baru yaitu Sarah. Oke, saya percaya semua kita telah mengetahui cerita-cerita Abraham ini. Oke. Dan Abraham adalah satu tokoh besar di dalam Alkitab yang telah diberkati Tuhan secara melimpah-limpah. Kita boleh lihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat kedua. Dia berkata, Tuhan berkata, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini adalah telah dijanjikan Tuhan. Bahkan berkat-berkat itu tidak hanya menjadi milik Abraham secara pribadi, tetapi juga kepada segala bangsa termasuk kita, sebagaimana yang ditulis di dalam Kejadian 12 ayat 3. Dan olehmu, kita membaca yang di last ayat itu, di mana dia mengatakan, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke, ayat itu tadi menyatakan bahwa di dalam Kristus berkat Abraham dapat sampai kepada segala bangsa di bumi ini termasuk kita. Saya tadi telah mencari di dalam tafsiran Alkitab apa mengenai berkat Abraham itu. Jadi saya telah menjumpai banyak version, tetapi saya mengambil version yang sangat simple dan sangat senang untuk saya sendiri pahami. Dia mengatakan bahwa isi dari janji Allah kepada Abraham diartikan sebagai janji roh. Menerima roh ialah memiliki kebenaran hidup dan semua berkat rohani yang lain. Maksudnya Tuhan memberkati dia dengan berkat keselamatan, kasih karunia, dengan berkat kemurahan. Itu yang ada pada Abraham, sehingga lepas di perjanjian baru sudah kita ada Tuhan Yesus. Jadi kita yang pada saat ini adalah keturunan Abraham juga mendapat berkat yang telah dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Ada amin? Oke, boleh paham setakat ini? Boleh. Betul kata Brother Jiwan? Betul. Itu saya dapat di tafsiran Alkitab lah, ya. Dan semua yang telah dijanjikan Tuhan itu telah digenapinya setelah Abraham hidup di dalam berkelimpahan, ya. Dan mengapa Abraham diberkati Tuhan? Ini yang kita mau belajar daripada Abraham. Oke, yang pertama adalah taat kepada perintah Tuhan. Oke, di dalam cerita Abraham, ketika Tuhan berfirman kepada Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 1,
kita boleh tengok di sana dia mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan telah memerintah Abraham dengan satu perintah begitu saja, tanpa ada apa-apa clue yang dia cakap, oh kamu kena pergi sana Abraham, alamat macam ini. Tidak. Dia sudah memerintah dia pergi, tetapi Abraham ini dia sangat taat. Abraham taat terhadap perintah Tuhan. Kita juga boleh membaca di dalam Kejadian 12 ayat 4, dia mengatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Nah, tengok. Tuhan mengatakan perintah itu kepada Abraham dan dia terus pergi saja. Okay? Walaupun Tuhan tidak mengatakan tempat ataupun alamat yang tepat kepada Abraham, tetapi disebabkan Abraham ini dia seorang yang taat kepada Tuhan, dia mengikut apa saja perintah Tuhan kepadanya, dan ini membuktikan bahwa Abraham itu sangat mengasihi Tuhan. Bahkan ketika Tuhan menyuruh dia menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Kita pun tahu cerita itu, dia bawa Ishak pergi ke satu bukit di sana untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan dia rela saja mempersembahkannya bagi Tuhan. Tetapi Tuhan telah melihat ketaatan Abraham kepada dia, sehingga dia telah menukarkan anaknya Ishak itu kepada satu domba, ya, yang di dalam sema itu. Kita tahu cerita itu juga. Dan itu adalah terbukti Abraham sangat mengasihi Yesus lebih dari apapun, ya. Dan demikian pula dengan kita. Apabila kita taat dan suka mendengar firman Tuhan, berkat-berkat Abraham tadi itu akan dinyatakan di dalam hidup kita, yaitu juga terdapat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 tadi yang kita telah baca tadi, ya. Dan Tuhan akan memberkati kita dengan dengan kesehatan yang baik, berkat umur yang panjang. Kalau kita mau tahu umur yang panjang itu yang Tuhan berikan kepada Abraham adalah dia telah mencapai umur 175 tahun. Begitu panjang umur Abraham yang telah diberikan oleh Tuhan, ya. Jadi kita pun pada hari ini sekiranya kita taat, Tuhan akan memberikan kita umur yang panjang. Dan berkat di dalam apa jua pun yang kita lakukan, kita akan mendapat keberhasilan. Di dalam Kejadian pasal 24 ayat 1 mengatakan, ya, Kejadian 24 ayat 1, di mana Tuhan mengatakan, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Nah, dalam segala hal ini, yaitu apapun yang kita lakukan, tak kira hal-hal apapun yang kita lakukan, akan diberkati Tuhan sekiranya kita taat kepada Tuhan. Dan apabila kita lebih percaya kepada perintah-perintah Tuhan. Bahkan Tuhan akan memberikan kita berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, dan banyak lagi yang Tuhan akan berikan kepada kita jika kita taat kepada firman Tuhan. Namun sebagai manusia biasa, saya percaya semua kita kadang-kadang hilang fokus, ya. Contohnya kita sekarang di banyak viral yang akan keluar di berita-berita, mesej kadang-kadang kita forward dengan orang pun tengok, dia cakap itu ialah berita palsu. Jadi itu juga akan membuatkan kita berfikiran celaru. Ini membuktikan bahawa kadang-kadang kita lebih percaya kepada bahan-bahan yang ditulis manusia daripada firman Tuhan. Sedangkan firman Tuhan itu adalah kekal. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Berita-berita di luar sana, berita-berita duniawi itu dia akan berubah-ubah. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu kekal. Dan firman itu adalah firman yang hidup. Ada amin? Dan yang kedua, yang kita belajar daripada bagaimana untuk mengalami berkat Abraham adalah sentiasa membangun mezbah bagi Tuhan. Okey. Definisi mezbah adalah
zaman dulu itu mezbah adalah tempat untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Betul lah Pastor Patricia. Dia ada kan dengar kan dia tuh. Pastor Pat. Betul kah? Okey, masa dulu kalau mereka ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan, mereka akan membina mezbah daripada batu dan mereka akan mengambil korban, mungkin haiwan apa, mereka akan buat seperti panggang di atas itu untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Tetapi persembahan mereka adalah persembahan yang terbaik, yaitu kalau domba itu tidak tercacat celat, yang fresh, yang semua sehat-sehat badannya untuk Tuhan. Okey, itu artinya mezbah. Dan pada masa dulu juga macam Abraham ini, dia apa orang kata, dia macam pindah ke satu tempat, yaitu kemah, ya. Mereka akan pergi ke satu tempat, mereka akan pasang kemah, dan kemah itu menandakan dia adalah seorang pendatang ataupun penziarah. Okey. Dan mezbah itu tetap diadakan walaupun mereka berpindah-pindah. Okey. Jadi yang kedua kita mau belajar iaitu sentiasa membangun mezbah bagi Tuhan. Okey. Abraham selalu membuat mezbah di semua tempat yang dia pergi sebagai tanda syukur dia dan kasihnya kepada Tuhan. Mari kita membaca di dalam Kejadian 12 ayat 7. Okey, Kejadian pasal 12 ayat 7 mengatakan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri baginya. Nah, di sana selepas Tuhan berbicara kepada dia, dia pun membangunkan mezbah untuk menandakan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Tuhan. Okay. Mezbah menandakan bahawa Abram juga adalah seorang penyembah. Tuhan telah lahir dan mati dan bangkit untuk kita semua. Tuhan juga bertakhta di atas pujian dan penyembahan kita. Hari-hari ini, mezbah itu kita boleh buat di dalam keluarga kita, baik di rumah, baik di office, di tempat kerja kita, ataupun dimanapun sebenarnya. Di mana mezbah ini pada saat ini di dalam generasi baru ini kita tidak semestinya mendirikan mezbah itu cuma kalau kita di gereja. Walaupun kita di rumah, di mana-mana pun cara kita menunjukkan mezbah itu yaitu kita memuji Tuhan. Kita berdoa di mana saja pun kita boleh berdoa. Dan bila-bila kita boleh menyembah Tuhan. Sambil kita bekerja, kita boleh menyanyi, menyembah Tuhan. Sambil kita bekerja, kita boleh berdoa di mana-mana. Kerana Tuhan tetap hadir di atas pujian dan penyembahan kita. Okey, boleh tangkap setakat ini? Ya. Boleh. Okey, terima kasih kerana pada respon. Okey, pertanyaan untuk direnungkan. Sudahkah kita membangun mezbah Tuhan bagi Tuhan di tengah-tengah keluarga kita? Ya. Ataupun sudahkah kita membangun mezbah Tuhan di tengah-tengah usaha kita atau sebagainya. Sekiranya tidak, mulakanlah dari sekarang, tiada kata lambat untuk kita membangunkan mezbah Tuhan. Okey, macam kami sekeluarga, kami memang telah memulakan mezbah Tuhan ini. Sampai hari ini, cuma hari ini tidak tadi sebab mengikuti mezbah doa kita pada malam ini. Apa kami buat ialah dari PKP yang pertama kami telah membaca Alkitab dari pasal yang pertama sampai hari ini sebab kami membaca pasal dua setiap pasal, dua pasal setiap satu Alkitab itulah. Jadi kami lama sampai hari ini kami baru mencapai di Markus pasal yang ketiga dan keempat. Walau macam mana pun kami tetap bersyukur kerana kami dapat membangun mezbah itu di tengah-tengah keadaan kita pada saat ini. Walaupun banyak mungkin kita merasa down, kehilangan pekerjaan macam kami juga, pekerjaan kami affected sebab taska kami tidak buka. Tetapi dengan membangunkan mezbah doa ini dapat merasakan, menunjukkan bahawa kami bersyukur kepada Tuhan. Jadi saya mengajak kita semua, marilah kita belajar daripada cerita Abraham ini untuk kita menerima berkat Abraham.
yaitu kita taat kepada Tuhan, kepada firman-Nya, dan sentiasa membangun mezbah Tuhan. Dimanapun kita berada, kita tetap menyembah Tuhan, memuji Tuhan, apatah lagi membaca firman Tuhan. Okay? Walaupun orang tidak melihat kita membaca firman itu terang-terang di depan mereka, membawa Alkitab, mau tunjuk yang kita membaca firman Tuhan, tetapi Tuhan melihat kita, ya. Dan itu saja daripada saya. Tuhan memberkati. Saya memberi masa kepada Deacon Yong lagi.